Pada bulan Maret tahun 2015 lalu, seorang wanita tertangkap kamera CCTV di salah satu bank di daerah Yancheng, Provinsi Shanxi. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat membawa sebuah tas berwarna ungu. Tak lama berselang, wanita itu terlihat menarik uang dalam bentuk tunai dan langsung pergi begitu saja. Sekitar 3 hari berselang, si wanita misterius itu diketahui sudah tidak lagi dapat dihubungi oleh pihak keluarga. Namun baru sekitar 20 hari kemudian, adik dari wanita misterius itu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kemana perginya si wanita misterius itu? Dan hal apa yang membuat ia tiba-tiba menghilang setelah menarik uang dalam jumlah besar? Menerima laporan itu, pihak kepolisian pun langsung melakukan investigasi. Identitas wanita di dalam rekaman CCTV itu selanjutnya diketahui bernama Lee, seorang janda yang sudah mempunyai 1 orang anak. Saat dilaporkan menghilang, Lee kala itu berusia 37 tahun. Meski berstatus janda anak 1, dari segi tampilan fisik, Lee bisa dikatakan di atas rata-rata wanita pada umumnya. Parasnya begitu cantik, ditambah lagi kulitnya yang putih mulus, membuat Lee tentu menjadi idaman banyak pria di sekitarnya. Tak hanya dari segi fisik, Lee juga merupakan sosok wanita mandiri dan pekerja keras. Sudah menjadi hal yang wajar jika kerja kerasnya itu membuat Lee mempunyai karir yang bagus. Seperti diketahui, Lee saat itu merupakan seorang manajer di sebuah restoran di kota Yan'an. Karena pekerjaannya yang bisa dikatakan mentereng itu, Lee sampai dijuluki sebagai kerah putih. Istilah itu digunakan untuk orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang mengharuskannya untuk berada di dalam ruangan dengan baju yang rapi dan penghasilan tinggi. Di tengah masyarakat Tiongkok, dapat bekerja kantoran dengan gaji tinggi merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Hal itu juga yang dirasakan oleh Lee. Sebagai manajer, tentu penghasilan Lee setiap bulannya sudah lebih dari cukup untuk dapat membiayai kehidupannya dan juga anaknya. Lee tak hanya sukses dalam karirnya, ia diketahui juga merupakan sosok ibu yang penyayang. Di tengah kesibukannya, Lee selalu menyempatkan waktu untuk bersama anaknya di setiap akhir pekan. Hal itulah yang membuat pihak keluarga merasa khawatir karena sudah hampir 20 hari Lee tak juga mengunjungi sang anak. Selain itu, di tanggal 21 Maret atau tepat sebelum Lee terlihat menarik uang di bank, ia ternyata sempat menelpon sang anak dan mengatakan kalau ia akan liburan ke Beijing selama 1 minggu. Karena itu untuk sementara waktu, ia menyarankan anaknya untuk tinggal bersama neneknya. Keterangan itu pun diamini oleh adik Lee. Mereka juga mengaku jika Lee sempat berpamitan akan pergi ke Beijing untuk menemui seorang pria. Pihak keluarga pun awalnya tak memiliki kecurigaan apapun karena mereka juga menyadari mungkin Lee selama ini merasa kesepian dan sudah ingin mendapatkan pasangan yang dapat menemaninya. Itulah terakhir kalinya keluarga mendapat kabar dari Lee. Dengan laporan itu akhirnya pihak kepolisian membuat 2 tim. Satu tim bertugas untuk memastikan apa memang Lee melakukan perjalanan ke Beijing, sedangkan tim lainnya bertugas untuk terus mencari informasi lewat orang-orang terdekat Lee. Polisi kemudian mulai memeriksa kamera CCTV di Bandara Yan'an. Mereka melihat dan meneliti setiap orang yang keluar masuk bus bandara di waktu perkiraan saat Lee menghilang. Polisi tak menemukan apapun di kamera CCTV. Selanjutnya mereka mencari informasi ke petugas check-in bandara tersebut, namun hasilnya juga tetap nihil. Kini kepolisian mulai yakin kalau Lee tidak benar-benar pergi ke Beijing. Tak berhenti sampai di situ. Pihak kepolisian kini mencari informasi dengan meminta catatan panggilan dari perusahaan provider nomor telepon milik Lee. Awalnya tak ada yang mencurigakan dari catatan panggilan nomor telepon Lee. Namun setelah memeriksa lebih detail, pihak kepolisian menemukan satu nomor yang mencurigakan.
Lee diketahui sering melakukan panggilan dengan nomor telepon tersebut. Nomor itu mempunyai 4 digit akhir 6470. Nomor yang sama juga terlihat melakukan panggilan kepada Lee di tanggal 19 Maret selama 12 jam. Dari sini polisi mulai menemukan kejanggalan. Pertama, 4 digit akhir dari nomor Lee adalah 6470 yang berarti sama dengan nomor misterius itu. Biasanya nomor yang hampir mirip seperti itu hanya dipergunakan oleh orang-orang terdekat ataupun keluarga. Kedua, siapa orang yang melakukan panggilan telepon dengan Lee selama 12 jam tanpa henti itu? Untuk memastikan hal itu, kepolisian lalu mencoba untuk menghubungi nomor tersebut, namun sayangnya nomor tidak aktif. Polisi tak habis akal. Mereka kemudian meminta pihak provider untuk memberikan informasi pemilik nomor misterius itu. Tak disangka pemilik asli dari nomor misterius itu adalah keponakan Lee yang bernama Yue. Polisi pun heran dan berpikir, sedekat apapun hubungan antara tante dan keponakannya, apakah normal jika mereka melakukan panggilan telepon selama 12 jam tanpa henti? Untuk menghilangkan rasa penasaran itu, akhirnya polisi meminta keterangan kepada Yue. Saat itu Yue mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu, Lee pernah meminjam kartu identitas miliknya. Tanpa rasa curiga, Yue pun memberikan kartu identitasnya itu. Keterangan Yue ini tentu tak terlalu membantu proses investigasi hilangnya Lee. Di sini polisi sempat menemukan jalan buntu. Namun di saat yang sama, polisi mendapat temuan baru. Terdapat satu nomor lain yang diketahui sering dihubungi pemilik nomor telepon misterius itu. Setelah meminta bantuan pihak provider, mereka menemukan pemilik nomor itu adalah seorang wanita yang bernama Zhang. Untungnya Zhang kala itu diketahui tinggal di kota Yan'an. Polisi pun segera melacak keberadaan Zhang. Setelah berhasil melacak Zhang, polisi pun meminta keterangan darinya. Ia mengatakan kalau nomor misterius itu milik seseorang yang ia kenal lewat WeChat yang bernama Shan Shimen. Zhang melanjutkan jika sekitar 6 bulan yang lalu, ia berkenalan dengan seseorang yang mempunyai username bernama Shan Shimen. Mereka pun sempat berkomunikasi intens selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Dalam proses tersebut, Shan Shimen mengaku kalau ia mempunyai nama asli Qiang. Qiang awalnya mengaku kalau ia merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Namun saat bertemu, Zhang mengatakan kalau Qiang sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya raya. Selain itu, Zhang juga mengaku kalau saat itu Qiang mempunyai bau badan yang kurang sedap. Dari situ Zhang memutuskan untuk tak lagi berhubungan dengan Qiang. Investigasi polisi tentang nomor misterius itu nampaknya semakin menemukan titik terang. Mereka lalu menggunakan Zhang untuk memancing Qiang. Zhang pun mulai mengirim pesan kepada Qiang. Seperti yang diduga, Qiang langsung membalas pesan Zhang dengan antusias. Setelah beberapa hari, tiba-tiba Qiang mengajak Zhang untuk kembali bertemu dengannya. Tentu kepolisian yang saat itu menyamar menjadi Zhang langsung setuju untuk bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu di kediaman Qiang. Di tanggal 21 Mei, kepolisian pun menuju rumah Qiang. Mereka kemudian mengetuk pintu. Qiang lalu membuka pintu. Saat dibuka seketika Qiang terlihat lemas. Ia tak menyangka kalau yang mendatanginya adalah petugas kepolisian. Polisi lalu berusaha untuk melakukan interogasi kepada Qiang. Dengan tertunduk lesu, Qiang akhirnya mengaku kalau ternyata nama aslinya adalah Jun. Nama Qiang hanya ia gunakan untuk identitas palsu saat bermain sosial media. Jun sendiri merupakan pekerja imigran yang mempunyai pekerjaan tak tentu. Ia diketahui sudah memiliki istri dan juga seorang anak. Karena istri dan juga anaknya tidak tinggal dengannya, Jun pun lama-kelamaan merasa kesepian. Oleh karena itu ia lalu menyamar sebagai pria tajir
di sosial medianya untuk menipu teman wanitanya. Namun hal itu bukan tujuan dari kepolisian. Mereka langsung menanyakan tentang keberadaan Lee kepada Jun. Jun menjawab dengan santai dan mengaku kalau Lee dan dirinya merupakan kenalan baik. Bahkan saking dekatnya, Lee mengizinkan Jun untuk menggunakan nomor HP yang hampir mirip dengannya. Selain itu, Jun mengaku kalau ia beberapa saat lalu sempat meminjamkan sejumlah uang kepada Lee untuk perjalanannya ke Beijing. Kala itu di tanggal 21 Maret, Jun mengaku mengantarkan uang tersebut kepada Lee di desa Baijiachuan. Setelah itu Jun mengaku tak berkomunikasi lagi dengan Lee. Secara mengejutkan, keterangan Jun ternyata sama dengan keterangan dari keluarga Lee tentang kepergiannya ke Beijing. Namun yang aneh adalah di saat yang sama, Lee terlihat menarik uang dalam jumlah besar dari bank. Sangat tidak masuk akal jika saat itu Lee kembali meminjam uang kepada Jun. Polisi merasakan kejanggalan pada keterangan Jun. Jun seakan sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Selain itu, saat proses interogasi, Jun terlihat selalu memainkan ponselnya terus-menerus. Polisi melihat ada kemiripan antara ponsel milik Lee dan juga ponsel yang saat itu dipegang oleh Jun. Polisi mengetahui bagaimana bentuk ponsel milik Lee dari anak Lee. Untuk memastikan, pihak kepolisian langsung memanggil anak Lee ke kantor polisi. Mereka lalu menunjukkan ponsel milik Jun kepadanya. Dengan yakin anak Lee mengatakan kalau itu sudah pasti merupakan ponsel milik ibunya. Meski begitu, Jun terlihat sangat tenang. Ia mengatakan kalau ponsel itu ia temukan di sekitar Gunung Nashan. Jun mengatakan kalau tetangganya juga melihat saat ia menemukan ponsel tersebut. Kepolisian kemudian mencoba mengkonfirmasi keterangan Jun itu kepada tetangganya. Secara mengejutkan, si tetangga membenarkan kalau ia memang melihat Jun menemukan ponsel itu di sekitar Gunung Nashan. Ia bahkan menambahkan kalau saat itu Jun malah sempat menunjukkan ponsel itu kepadanya dan beberapa orang di sana. Polisi seakan tak dapat berkata-kata lagi. Namun usaha polisi tak berhenti sampai di situ. Mereka berpikir kalau Jun menemukan ponsel milik Lee di sekitar Gunung Nashan, berarti kemungkinan besar tempat itu juga tempat terakhir Lee berada. Tanpa basa-basi, polisi langsung mengerahkan beberapa personil dan juga anjing pelacak untuk menyisir kawasan Gunung Nashan. Polisi menganggap ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menemukan bukti di kasus hilangnya Lee. Namun sayangnya polisi tak menemukan petunjuk apapun di sana. Perhatian polisi kini langsung beralih ke desa Baijiachuan yang menjadi tempat Jun mengantarkan uang untuk Lee. Sesampainya di sana, polisi langsung memeriksa CCTV di sekitar jalanan daerah tersebut. Disinilah polisi menemukan petunjuk penting. Saat memeriksa CCTV di tanggal 21 Maret, terlihat Jun sedang mengendarai kendaraan roda 3 miliknya. Namun ia tak sendiri. Terlihat sosok wanita di kursi sebelahnya yang sudah dipastikan itu adalah Lee. Kebohongan yang rapi dari Jun seakan langsung runtuh begitu saja. Mereka terlihat sedang menuju kota Angau bersama. Saat itu polisi sengaja belum memberitahu Jun tentang temuan mereka. Polisi memilih untuk melanjutkan penyelidikan ke kota Angau. Kota Angau sendiri bukan merupakan kota yang besar. Tidak sulit untuk menemukan beberapa hotel yang mungkin sempat menjadi tempat menginap Jun dan juga Lee. Dan akhirnya pencarian polisi ke kota Angau ini membuahkan hasil. Polisi kini berhasil menemukan hotel di mana Jun dan Lee menginap. Menurut keterangan pemilik hotel, keduanya sempat menyewa satu kamar, kemudian check out di tanggal 23 Maret. Jun saat itu sempat mengatakan kepada pemilik hotel kalau ia akan ke daerah Yichuan. Informasi ini sangat penting bagi kepolisian, karena kemungkinan saat ini Lee masih dalam kondisi hidup. Polisi kemudian menuju ke Yichuan.
Mereka kembali memeriksa kamera CCTV di jalan daerah tersebut. Namun saat ini mereka tak menemukan apapun. Polisi lalu mencoba mencari informasi dari penduduk lokal daerah tersebut. Salah satu penduduk lokal menyebutkan kalau terdapat sebuah jalan setapak menuju ke sebuah desa kecil yang ternyata merupakan desa asal Jun. Polisi kemudian menuju desa tersebut. Mereka mulai menanyai apakah mereka mengenali pria yang bernama Jun. Akhirnya salah satu tetangga Jun pun mengaku kalau ia mengenal Jun. Ia kemudian mengatakan kalau di tanggal 23 Maret, ia melihat Jun lewat dengan menggunakan mobil roda tiganya sendirian. Polisi pun seakan mulai menyatukan kepingan-kepingan dari kasus ini. Di tanggal 23 Maret pagi, Jun terlihat masih bersama Lee. Namun di sore harinya, Jun sudah tak lagi bersama Lee. Tentu hal ini menguatkan dugaan kalau Jun punya keterkaitan dengan hilangnya Lee. Berbekal beberapa penemuan itu, akhirnya polisi kembali mengkonfrontasi Jun di kantor polisi. Jun saat itu terlihat masih tenang dan mendengarkan semua yang polisi katakan kepadanya. Sampai akhirnya tiba-tiba Jun mengaku kalau sebenarnya Lee telah jatuh cinta kepadanya dan melakukan bundir. Hal ini tentunya mengejutkan pihak kepolisian. Mereka kemudian kembali menanyakan pada Jun bagaimana ia dan Lee bertemu. Di tahun 2013, Jun diketahui bekerja di kota Yan'an. Tak sengaja saat itu Jun bertemu dengan Lee di sebuah acara. Pembicaraan mereka semakin seru saat keduanya tahu kalau mereka sama-sama berasal dari kota Yangshan. Hati Jun rupanya langsung bergetar melihat sosok cantik Lee. Jun mulai melancarkan rayuan-rayuan saktinya. Dari hari ke hari rupanya usaha Jun untuk mendekati Lee mulai berhasil. Kedatangan Jun benar-benar seakan memberi kehangatan bagi Lee. Lee kemudian membuka hati kepada Jun. Keduanya semakin sering untuk menghabiskan waktu bersama. Tak butuh waktu lama untuk mereka akhirnya mempunyai hubungan spesial. Lee kini menjadi semakin tergantung kepada Jun. Namun momen bahagia itu tak bertahan lama. Secara tiba-tiba Jun mengaku kalau ia ternyata sudah mempunyai seorang istri dan juga anak. Tentu hal itu pun mengejutkan Lee. Tapi entah apa yang ada di pikiran Lee, ia tetap ngotot untuk melanjutkan hubungan terlarang itu dan menuntut Jun untuk menikahinya. Jun saat itu dalam posisi bingung. Di satu sisi ia tak sampai hati untuk menceraikan istrinya dan meninggalkan anaknya. Tapi di sisi lain, Jun melihat Lee merupakan sosok cantik, baik hati, idaman banyak pria. Jun saat itu menjanjikan akan segera menceraikan istrinya dan menikahi Lee. Mengetahui hal itu, tentu membuat Lee senang bukan kepalang. Lee bahkan sudah berpikir seandainya kelak ia menikah dengan Jun, mereka akan kembali ke kota Yangshan dan membuka toko peralatan rumah tangga di sana. Namun pada kenyataannya, mimpi Lee itu tinggallah mimpi belaka. Janji Jun untuk menceraikan istrinya tak kunjung menjadi kenyataan. Saat itu rupanya Jun baru menyadari kalau istrinya merupakan seorang wanita yang baik. Istri Jun diketahui selalu mendukung Jun dalam hal apapun. Saat Jun pulang, ia tak pernah lupa untuk menyediakan makanan dan rutin menyiapkan air hangat untuk merendam kakinya. Walau begitu, Jun seperti tak kehabisan akal. Jun berpikir sangat tidak mungkin bagi dirinya untuk tiba-tiba menggugat cerai istrinya tanpa sebab apapun. Di sini Jun mempunyai ide untuk menjebak sang istri. Jun diketahui menyewa seorang pria tampan untuk menggoda sang istri. Hal itu dilakukan Jun dengan harapan ia nantinya dapat memergoki sang istri saat bersama pria tersebut. Namun siapa sangka rencana itu gagal total. Istri Jun benar-benar tidak memperdulikan pria suruhannya tersebut. Jun tak tahu lagi bagaimana caranya agar ia punya alasan untuk menceraikan sang istri. Di saat bersamaan, Lee terus-menerus menuntut Jun
untuk segera berpisah dengan istrinya. Jun kemudian mencoba menjelaskan kepada Lee kalau tak mungkin ia bisa tega meninggalkan istri dan juga anaknya yang sudah sangat bergantung kepadanya dari segi ekonomi. Namun bukannya mundur, Lee malah menawarkan untuk memberi Jun sejumlah uang untuk diberikan kepada keluarganya agar ia dapat segera bercerai. Di sini terlihat Lee benar-benar sudah dibutakan oleh cintanya kepada Jun. Lee kemudian menarik uang tunainya di bank sejumlah 60.000 yuan atau sekitar 135 juta rupiah dan menyerahkannya kepada Jun dengan harapan agar ia segera mengambil keputusan. Namun nasib apes dialami Lee. Jun malah diketahui menggunakan uang pemberian Lee untuk membeli kendaraan roda 3, membelikan perhiasan untuk istrinya, dan juga memasukkan 30.000 yuan sisanya ke rekening milik istrinya. Melihat hal itu, Lee kembali menekan agar Jun segera menceraikan istrinya. Karena Lee merasa ia sudah berkorban banyak agar mereka bisa bersama. Waktu pun terus berlalu, dan tak ada keputusan tegas dari Jun. Saat itu Lee merasa Jun hanya mempermainkannya saja. Akhirnya di tanggal 21 Maret 2015, Lee mengajak Jun untuk bertemu di Baijiachuan. Namun lagi-lagi Jun mempermainkan perasaan Lee. Jun membujuk Lee dengan berjanji akan menceraikan istrinya tepat di hari ulang tahun Lee. Lee pun berusaha mempercayai janji Jun dan mereka pun menginap di hotel di kota Angau selama 2 hari. Di pagi hari tanggal 23 Maret, keduanya keluar dari hotel. Saat itu Jun berpikir untuk mengantarkan Lee kembali ke rumahnya. Namun Lee meminta agar ia bertemu dengan orang tua Jun untuk menjelaskan kepada mereka tentang hubungannya dan Jun. Perdebatan pun tak dapat dihindari. Karena perdebatan itu semakin memanas, akhirnya Jun memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan. Namun hal itu tetap membuat kondisi tidak juga membaik. Akhirnya Jun menyuruh Lee untuk keluar dari mobil. Tapi siapa sangka hanya sekitar 10 meter setelah Jun pergi, Lee dengan nekat menenggak pil di dalam botol yang ia simpan dalam tasnya. Jun yang melihat hal itu di kaca spion langsung putar balik dan berusaha menyelamatkan Lee. Ia lalu memasukkan Lee ke dalam mobil dan berusaha untuk mencari bantuan. Namun saat itu diketahui Lee sudah menutup matanya. Jun pun semakin panik saat mengetahui Lee tidak bergerak sama sekali. Di saat itu Jun berasumsi kalau Lee sudah meninggal dunia. Atas dasar itulah akhirnya Jun mengubur Lee. Ia lalu mengambil ponsel milik Lee. Ia bahkan sengaja membuat alibi dengan berpura-pura mengambil ponsel Lee saat ada orang yang melihatnya. Atas apa yang Jun lakukan, akhirnya ia pun ditahan di kantor polisi. Jun kemudian menuntun kepolisian ke tempat di mana ia menguburkan Lee. Tapi kasus ini tak hanya berhenti sampai di sini. Pihak forensik yang memeriksa jasad Lee mengungkapkan kalau Lee sebenarnya tidak meninggal karena pil yang ia tenggak. Menurut mereka, jumlah pil yang Lee tenggak tidak akan membuat Lee sampai meninggal dunia. Untuk kasus terburuk kemungkinan Lee hanya akan koma untuk beberapa hari. Lalu apa yang menyebabkan Lee meninggal dunia? Setelah investigasi lebih mendalam, pihak forensik bisa memastikan kalau Lee meninggal akibat sesak nafas, yang berarti Lee masih dalam kondisi hidup saat Jun menguburnya. Jun pun dituntut atas pembunuhan berencana yang membuatnya terancam hukuman mati. Jun dan pengacaranya mengajukan banding karena merasa itu merupakan pembunuhan tanpa disengaja. Namun pihak pengadilan akhirnya tetap menghukum Jun dengan hukuman mati. Hal itu diputuskan karena hakim mempertimbangkan kenapa Jun saat itu sudah membawa peralatan seperti cangkul dan juga sekop di dalam mobilnya. Sangat tidak normal bagi orang membawa kedua alat itu, mengingat Jun bukan orang yang bekerja di bidang yang membutuhkan kedua alat tersebut.
Pada akhirnya kini yang paling dirugikan adalah kedua keluarga Jun dan Lee. Di sisi Jun, kini istri dan juga anaknya harus berjuang menjalani hidup tanpa adanya sosok kepala rumah tangga. Sedangkan di sisi Lee, kini anaknya tak akan lagi bisa merasakan kasih sayang dari ibunya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.